Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Saya Reni Anggraeni akan menjelaskan tentang materi administrasi perkantoran. Nah, tapi sebelum masuk ke materi, saya ingin menjelaskan dulu tentang apa itu jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran. Otomatisasi tata kelola perkantoran adalah jurusan yang mempelajari tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan pekerjaan perusahaan atau kantor. Adapun materi yang dipelajari diantaranya pengetahuan dan keterampilan dalam bidang korespondensi, manajemen kearsipan, mengetik 10 jari, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpenampilan, manajemen perkantoran, manajemen personalia, dan berbagai administrasi dan mengelola keuangan. Sekarang saya ingin memberitahu atau menjelaskan tentang prospek kerja yang ada di otomatisasi tata kelola perkantoran. Nah, yang pertama itu ada resepsionis. Resepsionis adalah orang yang bertugas sebagai penerima tamu di suatu perusahaan, kantor, hotel, dan lainnya. Seorang resepsionis harus memiliki sifat yang ramah terhadap tamu agar memberikan kenyamanan terhadap pelanggan perusahaan. Nah, yang kedua itu ada sekretaris. Apa itu sekretaris? Sekretaris itu adalah sebuah profesi administrasi yang bersifat asisten atau mendukung. Nah, tugasnya apa? Tugasnya ialah melaksanakan pekerjaan rutin, tugas-tugas administratif atau tentang pribadi dari atasan. Seorang sekretaris itu harus mampu mengembangkan tugas dari atasan. Nah, yang ketiga itu ada staf administrasi. Staf administrasi itu apa? Staf administrasi adalah seorang staf administrasi itu dituntut untuk melakukan pengorganisasian data, dokumen, hingga jadwal-jadwal dari petinggi di suatu perusahaan. Nah, intinya seorang staf administrasi itu dituntut untuk rapih dan tahan tekanan. Oke. Nah, seorang administrasi itu dituntut rapi dan tahan tekanan, dituntut untuk menjadi orang yang teliti terkait pekerjaan yang banyak berkaitan dengan penyusunan data hingga agenda kerja. Selanjutnya ada staf personalia. Staf personalia itu apa? Staf personalia adalah serangkaian kegiatan mengelola sumber daya manusia untuk berbagai urusan yang berkaitan dengan administratif. Selain itu, personalia juga mengatur hubungan industrial antara perusahaan dan karyawannya. Nah, tugas seorang personalia itu adalah mengurusi hal seperti soal gaji, presensi, cuti, dan juga administrasi karyawan lainnya. Yang terakhir ya, Ibu ngasihnya contohnya 5 saja. Yang terakhir adalah ada event organizer. Apa itu event organizer? Event organizer adalah pengelolaan suatu kegiatan. Misalnya, jika suatu perusahaan nih mempunyai sebuah acara, contoh acaranya seperti apa? Contoh acaranya seperti memperingati hari berdirinya perusahaan. Nah, itulah tugas dari I.O. untuk mengatur jalannya acara. Nah, jadi seorang I.O. itu atau event organizer itu perlu memiliki kepribadian yang kreatif dan inovatif serta tanggung jawab yang besar. Nah, itu pembahasan materinya tentang otomatisasi tata kelola perkantoran, tentang prospek kerja ke depannya. Itu belum ke materi ya. Itu hanya sepintas supaya kalian tahu apa itu tentang jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran. Sekarang kita masuk ke materi yang Ibu bilang tadi, yaitu tentang administrasi perkantoran. Mungkin dari kalian itu sering mendengar kata administrasi. Apa sih administrasi? Sebenarnya administrasi itu
selalu berkaitan dengan kehidupan kalian dari mulai kalian lahir sampai kalian meninggal. Ibu kasih contoh dulu nih sebelum ke materi administrasi perkantoran. Administrasi itu kan ada administrasi yang bersifat pribadi yang setiap orang pun memilikinya. Contoh nih saat kita lahir pasti kita punya administrasi apa, yaitu akte kelahiran. Setelah mulai kita sekolah ada administrasinya enggak? Ada. Apa itu? Menyangkut ijazah dan sebagainya. Setelah sekolah kita bekerja ada administrasi enggak? Ada. Apa? Dari mulai CV-nya, CV kita pribadi, lamaran kerja, skrip gaji, dan banyak lagi. Setelah itu kita menikah ada enggak? Administrasinya ada. Menikah ada administrasinya, ada buku nikahnya. Setelah menikah punya anak, ya tadi udah punya anak, ada akte kelahiran anak. Setelah itu kita meninggal ada administrasi enggak? Ada, yaitu ada akte kematian. Nah, itu hanya ringkasan dari administrasi yang sebenarnya tanpa kita sadari. Administrasi itu selalu berkaitan dengan kehidupan kita dari mulai kita hidup sampai kita meninggal. Nah, sekarang yang dibahas ini adalah administrasi perkantoran. Apa sih administrasi? Administrasi itu adalah pekerjaan yang berhubungan dengan surat menyurat, dokumentasi, pendaftaran atau registrasi, dan juga kearsipan. Itu dari pengertian administrasi sendiri ya. Sekarang kita masuk ke pengertian administrasi perkantoran. Apa? Yaitu serangkaian aktivitas rutin di dalam suatu organisasi yang berhubungan dengan pengelolaan data dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara sistematik. Nah, itu pengertian dari administrasi perkantoran. Sekarang kita masuk ke pengertian kantor. Kantor itu apa? Kantor itu adalah, kalau secara fisiknya kantor itu adalah gedung, adalah tempat seseorang buat bekerja. Kantor di sini karena tempat seseorang buat bekerja bukan berarti harus di ruangan saja. Karena fungsi dari kantor itu bisa juga digunakan atau dilaksanakan di luar kantor. Misalnya kita meeting, kita rapat itu kan bisa dilaksanakan di restoran atau mungkin di ruangan terbuka. Nah, itu juga sama, itu bisa masuknya ke fungsi kantor ya. Sekarang masuk ke tujuan administrasi. Apa itu tujuan administrasi? Tujuannya yaitu menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan kantor dengan sebaik-baiknya dan mempergunakan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Ya. Jadi tujuan organisasi itu mempunyai tujuan yang sama. Ya, tujuan yang sama, ada tujuannya. Nah, sekarang adalah tujuan administrasi perkantoran secara lengkap. Yang pertama itu ada menyediakan data dan informasi secara lengkap kepada pihak-pihak yang membutuhkan untuk pelaksanaan tugas organisasi secara efektif dan efisien. Nah, yang kedua adalah melakukan pengawasan pekerjaan kantor dan administrasi agar dapat memastikan terlaksananya standar kualitas, tenggang waktu, serta prosedur yang tepat. Nah, sekarang masuk yang ketiga, poin yang ketiga, menerapkan kebijakan perusahaan atau departemen dan memberikan standar pelayanan dalam kaitannya dengan manajemen. Poin yang keempat, berdiskusi dengan karyawan mengenai prestasi kerja untuk mengidentifikasi masalah dan penyebabnya, serta berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sekarang kita masuk ke poin kelima. Poin kelima yaitu memberikan pelatihan atau perintah kerja kepada pegawai. Dan yang keenam adalah melakukan verifikasi, pemantauan, serta evaluasi kerja dengan membuat laporan terkait kegiatan produksi, pengiriman, dan penggajian. Yang ketujuh yaitu melakukan proses perekrutan karyawan
mulai dari wawancara hingga memilih pegawai. Dan yang terakhir yaitu yang ke-8, menafsirkan dan mengomunikasikan semua prosedur kerja dan kebijakan perusahaan kepada para pegawai. Nah, itu tujuan secara lengkap dari administrasi perkantoran. Tadi Ibu sudah memberitahu kalian tentang pengertian administrasi perkantoran ya. Sekarang Ibu akan memberikan lagi definisi administrasi perkantoran dalam arti sempit, yaitu adalah semua kegiatan teknis dan punya peranan pokok dalam pelaksanaan kegiatan operatif, menyajikan laporan pada direksi, serta berperan dalam menciptakan organisasi perusahaan yang lebih efektif. Nah, itu pengertian secara sempit. Sekarang kita masuk ke pengertian secara luas. Pengertian secara luas adalah sebagai aktivitas perencanaan, mengorganisasi, mengarahkan, menyelenggarakan, serta mengawasi berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan ruang lingkup di kantor dan tata usaha yang tertib. Itu pengertian administrasi secara luas. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang ruang lingkup administrasi perkantoran. Nah, seorang administrasi itu bertanggung jawab dalam perencanaan kerja bagi pegawai, pengawas pegawai, serta meminta pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan atau perbaikan peralatan kantor yang sudah ada. Nah, sekarang berikut adalah ruang lingkup administrasi perkantoran. Yang pertama nih, ada aktivitas kantor. Apa saja sih yang termasuk dengan aktivitas kantor? Yang pertama, ada perencanaan perkantoran. Yang kedua, ada pengorganisasian perkantoran. Yang ketiga, ada pengawasan perkantoran. Sekarang masuk ke sarana atau fasilitas kerja perkantoran. Nah, sarana dan fasilitas kerja perkantoran, yang pertama ada lokasi kantor, yang kedua ada gedung, yang ketiga ada peralatan, yang keempat ada interior, dan yang kelima ada mesin-mesin kantor. Nanti akan dibahas lebih lanjutnya di sarana dan prasarana kantor ya, dengan pemateri selanjutnya. Nah, sekarang masuk ke fungsi administrasi perkantoran. Di sini ada fungsi administrasi perkantoran, ada beberapa. Kita bahas ya satu-satu. Yang pertama ada fungsi rutin. Apa itu fungsi rutin? Yaitu fungsi administrasi yang memerlukan pemikiran, minimal mencakup pengarsipan dan penggandaan, ya. Yang kedua ada fungsi teknis. Apa itu fungsi teknis? Yaitu fungsi administrasi yang memerlukan pendapat, keputusan, serta keterampilan perkantoran yang mumpuni. Nah, yang ketiga, poin yang ketiga yaitu ada fungsi analis, yaitu fungsi administrasi yang memerlukan cara berpikir kritis dan kreatif, serta kemampuan memutuskan sesuatu dengan cepat dan tepat. Selanjutnya, yang keempat ada fungsi manajerial, yaitu apa? Fungsi administrasi yang memerlukan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan memberi motivasi. Nah, itu ada 4 fungsi administrasi perkantoran yang Ibu bahas di sini, ada 4 ya. Yang pertama tadi ada fungsi rutin, yang kedua ada fungsi teknis, yang ketiga ada fungsi analis, dan yang terakhir itu ada fungsi manajerial. Nah, demikian penjelasan ringkasan mengenai pengertian administrasi perkantoran, tujuan ruang lingkup, dan fungsi administrasi perkantoran. Semoga bermanfaat khususnya untuk anak-anak dan umumnya buat semuanya, dan juga buat orang-orang yang mungkin mau masuk ke jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.